Swastiastu teman-teman, saya akan menceritakan ilmu pengelekan yang ada di Bali ya. Ilmu yang ada di Bali ya, sangat banyak ilmu pengelekan di Bali. Ada 10 wujud kalau pengelekan di Bali. Saya akan carce ya dari 1 sampai 10 aja ya. Yang pertama saya tahu pojok, babi, bade, siap putih, waringin sungsang, atau bingin terbalik. Dan tingkat yang ke-10 ada rangde, tingkat ke-5 ada mobil ular, dan tingkat ke-4 waringin sungsang sama camber berak, atau kalau di Bali cicing kurus gitu. Kalau kita mau melajari ilmu pengelekan, kita harus tekun kepada Dewi Durga Sang Penguasa Setra, karena ilmu pengelekan ini sangat susah, karena ada banyak lontarnya, seperti lontar Tante Bari Rawe, lontar Tanting Mas, lontang Jong Biru gitu. Kalau tingkat-tingkat yang paling sakti seperti Pademas, Siwak Laka gitu. Kalau ada ilmu lihat paling sangat ditakuti, ilmu Tedung Putih, itu sangat ditakuti oleh di Bali. Kan itu sangat banyak wujudnya, seperti burung gitu. Kalau pewujudan babi ya, itu sangat berbahaya. Taringnya itu berbahaya karena bisa membuat penyakit seperti itu, sangat langka penyakitnya, susah diobati gitu. Kalau ilmu pengelekan ya, saya dengar ya, kalau kita ya melajari ilmu pengelekan, kita harus sering baca. Kalau orang biasa tuh baca lontarnya tuh apalin gitu, bisa dia langsung nggak baca? bisa. Bisa. Ini cuma orang-orang terpilih dalam keluarganya. Orang-orang tertentu ya. Iya. Kalau neneknya punya ilmu pengelekan, Luhurnya punya gitu. iya, harus diturunkan. Kalau kita ya belajar lontar ya, kalau kita umpama orang biasa bisa belajar pengelekan dari guru yang sudah tekun menjadi pengeleak di Bali. Karena ada 2 jenis leak, wanita sama laki-laki. Kalau kita mau belajar ilmu leak, akan ditanya ilmu leak itu untuk kebaikan atau kejahatan. Untuk kebaikan menolong sesama, dan ilmu ngeleak yang sangat baik untuk menolong sesama. Orang sakit, orang agak-agak linglung gila gitu, bisa diobati. Kalau gini, kalau ilmu leak yang jahat tuh buat apa gitu? Itu mencari nak, Kayak mengganggu gitu ya. mengganggu gitu. Kalau kita ya, kalau di tetangga kita ada yang bisa ngelihat, janganlah kita jangan sampai dia ngiri sama kita. Iri ya. Iya, Jangan sampai kita iri. kalau punya sesuatu ya, jangan terus dipakai. Nanti di sekitar kita ada yang nggak ngiri, Ada yang nggak suka itu ya. iya, Jangan dipamerkan tuh ya. iya. Kalau dalam ilmu leak ya, yang sering tampak ya, seperti gini, bojok, ada bojok Kayak monyet ya. iya, monyet, bojok besar. Kalau kita mau melihat sosok leak ya, bisa hari tertentu atau bulan-bulan tertentu, seperti tumpak wayang gitu ya. Hari-hari sakral di Bali, seperti Nyepi gitu. Karena Nyepi adalah pesta dia di perempatan gitu. Kalau kita mau melihat leak, kita harus tidur di tempat yang sangat sepi, seperti lenang gitu. Kalau ilmu pengelekan ya, yang paling ditakuti adalah Tedung Putih, karena itu adalah Tedung Dewi Durga. Itu bisa membuat orang meninggal, linglung, itu bisa bodoh jadinya. Dia dililit dulu sampai linglung gitu. Kalau
Kalau di Bali memang banyak ilmu pengelakan itu ilmu. Kalau Cambro Barak ya, kisahnya seorang wanita ya, sangat cantik dulunya, tapi dia sombong dengan kecantikannya, dan dia pun dikutuk oleh Dewi Durga menjadi Cambro Barak, anjing kurus yang tidak mau diterima oleh pemiliknya, terus diusir karena dia berbau busuk itu dalam kisahnya. Kalau Siwa Kelakah ya, kalau saya dengar ya, tujuh cahaya bergabung menjadi satu dia, dan terbentuklah Siwa Kelakah itu. Karena ilmu pengelakan ini sangat berbahaya, ilmunya harus terus dikontrol terus ini. Kalau dia siang hari pagi gitu, dia seperti orang biasa ya, cakap-cakap kepada orang lain gitu, masak dia, tapi malamnya tidak, dia berubah. Kalau saya dengar ya, tempat yang sering dulu ada di Tukat Sungai ya. sungai di Batu Jerendul. Di sana dulu ada banyak orang nonton pengelakan. Kalau kita ya mau melihat, nah ada cara tertentu ya, seperti calon narang. Kalau kita ya bisa punya indera keenam, sangat banyak cahaya di atas. Kalau ini ya untuk orang-orang yang bisa melihat gitu. Kalau ilmu pengelakan ya, kalau kita mau pelajarinya, kita gunakan dengan baik ya, tidak menyakiti orang lain gitu. Nanti kita menyakiti orang itu, kita dicatat pasang surat gitu. Kalau kita ya berbuat baik, nanti kita disiksa oleh Buddha itu. Ada Buddha lilipan itu, ada Buddha ya nyiksa orang yang sangat malas hidupnya, dia disiksa dia dia dimandikan dengan air panas, sangat panas, sepanas neraka itu. Kalau yang orang-orang pemalas disiksa oleh Buddha itu. Kalau Buddha yang orang-orangnya suka ngiri gitu, iri itu Buddha toksin namanya, seperti mata satu Buddhanya Tuksul. iya. Buddha orang itu iri dan dia disiksa oleh Buddha itu, iri dengan orang lain gitu. Kalau Buddha lilipan ya, menyiksa pemburu yang mencari sejenis itu adewa. Kalau Buddha lilipan ya, menyiksa yang suka mencari burung-burung sangat susah dicari. Burung langka. Iya, burung-burung langka itu. Kalau kita ya mau masuk ke hutan ya, di hutan itu kita harus membuat canang sari. Yuk. Pesan-pesan buat anak-anak muda yang ingin pelajari ilmu ini apa deh David? Kalau orang-orang yang mau pelajari ilmu ini, lihat dulu kiri kanan untuk kebaikan, kiri untuk kejahatan. Kalau kita ya punya ilmu itu, kita harus gabungkan kiri kanan biar seimbang itu. Kebaikan kita mempunyai ilmu pengelakan untuk kebaikan kita itu. Kalau kita milih kiri bukan kanan, kita memilih kejahatan, kita terus mencari nak itu, mencari nak itu, mencari panggil gelam itu. Pesan-pesan saya ya. Kalau mau pelajari ilmu pengelakan ya, bawa aja betul namanya kalau di Bali ya, kain putih Sama sangat cercok ya. Iya, sangat cercok itu. Kalau mau pelajari ilmu itu harus di tempat-tempat tertentu. Demikian cerita saya ya teman-teman. Om Santi Om.